Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Mengikuti perintah Ling Huyunfei, 11 jenderal segera pergi untuk mencari dan menghabisi Tan Yun. Ketika malam tiba di sebuah rumah besar milik Jenderal Sima. Pada saat ini di sebuah ruangan ada seorang gadis. Ya, siapa lagi kalau bukan Sima Feier. Pada saat ini juga seorang pelayan dengan gembira berlari ke ruangan itu. Nona, anak dari wakil penguasa kota ingin bertemu denganmu. Di mana dia? Kata Sima Feier dengan gembira. Ada di lantai pertama. Pelayan itu berkata sambil tersenyum. Nona, aku pikir tuan muda sangat menyukaimu dan akan mengunjungimu setiap 3 hari sekali. Sima Feier tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia meninggalkan kamar ditemani oleh pelayan dan datang ke lobi lantai pertama. Di lobi berdiri seorang pria muda dengan sikap yang luar biasa. Nama pria ini adalah Ling Huchong. Dia di ranah Kaisar Suci tingkat ke-7. Sima Feier telah memasuki ranah Kaisar Suci tingkat ke-3 selama lebih dari 20 tahun yang lalu. Alasan mengapa ranahnya meningkat begitu cepat itu karena Ling Huchong. Karena sejak dia memasuki kota terbengkalai, Ling Huchong jatuh cinta padanya pada pandangan pertama dan memberinya cukup pil Kaisar Suci. Ling Huchong menyapa Sima Feier. Sima Feier tersenyum dan memberi hormat. Feier memberi hormat pada tuan muda. Ling Huchong berkata dengan penuh kasih sayang, kamu tidak perlu sopan padaku. Aku datang malam ini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Sima Feier berkata, katakan saja. Ling Huchong berkata dengan tulus, aku sudah lama mencintaimu dan aku ingin menikahimu. Pipi Sima Feier merah dan hatinya semanis madu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menganggukkan kepalanya dan berkata dengan suara lemah, baiklah, aku setuju. Ling Huchong segera memeluk Sima Feier. Tepat saat jantung Sima Feier berdetak kencang, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat seberkas cahaya ungu melesat dari luar paviliun dan muncul di lobi, berubah menjadi seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu. Tan Yun memandang Sima Feier dan ada niat membunuh yang tak terbentung di matanya. Suara Sima Feier dan sepasang mata abu-abu itu membuat yakin Tan Yun bahwa wanita bertopeng berpakaian hitam yang menculiknya adalah Sima Feier. Tan Yun berkata dengan suara kasar, gadis kecil, paman menyukaimu. Kamu akan menemani paman malam ini. Mendengarkan suara ringan itu, Sima Feier menunjukkan niat membunuh. Sebelum Sima Feier bisa berbicara, pelayan di sebelahnya menjulurkan jarinya menuju ke arah Tan Yun. Dia berseru, Nona, orang ini telah menghabisi lebih dari 20.000 warga kota. Orang yang dicari oleh pihak militer adalah dia. Pada saat ini, Ling Huchong tiba-tiba berbalik. Fitur wajahnya yang tampan sangat terdistorsi oleh kemarahan. Kamu semut di ranah Kaisar Manusia tingkat 8. Kamu beraninya menginginkan wanitaku. Aku akan mencabik-cabikmu. Sebelum dia selesai berbicara, Ling Huchong mengeluarkan aura ranah Kaisar Suci tingkat ke-8. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, merobek kekosongan, dan dengan untaian celah ruang gelap, dia mencoba meraih leher Tan Yun. Di dalam hatinya, Sima Feier adalah tunangannya, dan dia benar-benar marah. Jika kamu memiliki kemampuan, cobalah untuk merobekku, tetapi sayangnya, kamu sama sekali tidak bisa. Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun melemparkan pukulan ke arah Ling Huchong. Ling Huchong menjerit kesakitan. Setelah Ling Huchong berteriak, dia mengeluarkan raungan histeris, membalik tangan kirinya, dan senjata abadi suci tingkat tinggi beratribut guntur muncul, lalu ditebaskan ke arah wajah Tan Yun seperti kilat. Pada saat ini, dia berpikir bahwa Tan Yun memiliki kemampuan lompatan tantangan yang kuat. Tetapi pada saat berikutnya, Ling Huchong berubah dari kaget menjadi panik. Dalam kengeriannya, Tan Yun membalikkan tangan kanannya, merentangkan 5 jarinya dan memegang senjata Ling Huchong. Kamu ingin menghabisiku hanya dengan senjata abadi suci tingkat tinggi. Kamu mimpi. Tan Yun tertawa. Kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Senjata berupa kapak menjadi hancur. Ling Huchong berkata dengan ngeri, siapa kamu? Mengapa kekuatan fisikmu begitu kuat? Pada saat ini, Sima Feier di lobi menatap Tan Yun. Dia sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Tan Yun melirik Sima Feier dengan tatapan cemberut.
dan kemudian menatap Ling Huchong dan mencibir. Bahkan jika itu adalah senjata subdao tingkat menengah, aku bisa menghancurkannya. Tan Yun mengambil langkah ke depan dengan tiba-tiba, lalu mengayunkan kaki kanannya dari sisi ke sisi dan menendang lutut Ling Huchong. Ling Huchong yang kehilangan kedua kakinya jatuh dengan keras ke tanah dan melolong kesakitan. Sosok Tan Yun melintas dan dia muncul di samping Ling Huchong dan menginjak dadanya. Tulang dada Ling Huchong seperti retak kapan saja. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan dia berkata dengan suara gemetar, "Kamu tidak bisa menghabisiku. Aku satu-satunya putra wakil penguasa kota." Pada saat ini, Sima Feier yang tampak ketakutan berkata, "Senior, kamu benar-benar tidak dapat menghabisinya. Dia adalah anak wakil penguasa kota." Tan Yun tertawa dan meludahi wajah Ling Huchong. "Aku tidak takut pada wakil penguasa kota. Sima Feier menyetujui lamaran pernikahanmu dan dia dapat dianggap sebagai tunanganmu. Jadi, selama kamu setuju untuk membiarkan paman tidur dengannya selama 1 malam, bagaimana kalau aku tidak akan menghabisimu?" Dalam hati Tan Yun, jika Sima Feier mati hanya dengan 1 kali serangan, maka dia mati terlalu ringan. Tan Yun ingin membiarkan pria tercintanya mengatakan persetujuan supaya membiarkannya tidur dengannya selama 1 malam. Ini merupakan pukulan telak bagi hati Sima Feier. Tidak, Ling Huchong tidak berani menatap langsung ke arah Tan Yun. "Dia adalah tunanganku. Selama kamu melepaskanku, aku akan mengatakan pada ayahku untuk tidak lagi mengejarmu." Tanpa menunggu Ling Huchong selesai berbicara, dia dipotong oleh suara dingin Tan Yun. "Apakah orang-orang di kota terbengkalai itu manusia? Kalian semua adalah binatang buas. Karena kamu tidak setuju, maka kamu akan mati." Tan Yun tersenyum jahat dan ingin menginjak Ling Huchong sampai mati. Tetapi Ling Huchong buru-buru berteriak, "Baiklah, baiklah, aku setuju." "Setuju dengan apa?" tanya Tan Yun sambil tersenyum. Ling Huchong buru-buru berkata, "Selama kamu tidak menghabisiku, kamu bisa tidur bersama Feier selama 1 malam. Bahkan jika itu 10 malam, aku tetap setuju." Wajah Sima Feier pucat dan dia mengetuk dengan dingin. "Ling Huchong, kamu bukan manusia." Ling Huchong yang hanya ingin hidup mengabaikan Sima Feier. Dia menatap Tan Yun dan berkata, "Aku telah berjanji padamu, tolong lepaskan aku." Tan Yun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Kamu sedang bermimpi, pergilah ke neraka." Ling Huchong meraung dengan suara serak, "Kamu bajingan, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Tan Yun mencibir sambil menginjak dada Ling Huchong. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng dan menghabisinya. Pada saat ini, pelayan di samping gemetar ketakutan dan berlari keluar dari paviliun. Dia berteriak, "Orang itu ada di sini." Sebelum suara pelayan itu terdengar, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan tiba-tiba seberkas kekuatan abadi emas menghantam pelayan itu. Seluruh tubuh pelayan itu terkoyak dan mati di tempat. Lebih dari 600 penjaga tiba. Tan Yun memandang Sima Feier sambil tersenyum dan berkata, "Jini, habisi para penjaga." Seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan berubah menjadi Jini, pedang Dewa Hongmeng beratribut emas. Jini terbang menembus tengkorak lebih dari 600 penjaga di halaman dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu menghabisi semua orang di mansion kecuali Sima Feier. Dalam beberapa tarikan napas, pedang Dewa Jini kembali dan melesat ke dalam alis Tan Yun. Sima Feier menatap Tan Yun. Dia sangat ketakutan sehingga tubuhnya yang lembut tidak bisa menahan gemetar. Dia tahu bahwa Ling Huchong yang berada di ranah Kaisar Suci tingkat ke-7 sangat lemah dan menyedihkan di depan Tan Yun. Jika dia melawan Tan Yun secara terang-terangan, dia pasti akan mati. Tan Yun memikirkan fakta bahwa jika dia tidak bersembunyi di pagoda abadi suci, dia akan dihabisi secara brutal oleh Sima Feier lebih dari 20 tahun yang lalu. Jika dia tidak memiliki api Hongmeng, dia akan dibakar sampai mati olehnya. Kemarahan di hati Tan Yun bisa kita bayangkan. Jangan habisi aku." Pipi Sima Feier pucat dan suaranya bergetar. Tan Yun mencibir dan berubah menjadi tatapan penuh nafsu. Dia maju selangkah dan meraih dada Sima Feier dengan kedua tangannya. Dia tertawa dan berkata, "Rasanya sangat enak." Wajah Sima Feier menunjukkan rasa sakit. Setelah Tan Yun melepaskan, tidak diragukan lagi dia berkata,
selama kamu tidur dengan paman malam ini, aku tidak akan menghabisimu. Air mata Sima Feier menetes. Senior, ikutlah denganku. Setelah itu, Sima Feier berbalik dan pergi ke kamar di lantai 2. Tanyun mencibir mengikuti dengan cermat dan berkata dengan keras, "Lepaskan pakaianmu." Ya, Sima Feier tanpa daya melepaskan rok panjangnya sambil menangis. Dia menemukan bahwa Tanyun sedang melihat tubuhnya dengan ekspresi tergila-gila. Ini saatnya. Setelah Sima Feier mengambil keputusan, dia mendekati Tanyun sambil telanjang dan tersedak. "Ini pertama kalinya bagiku." Senior, bersikaplah dengan lembut. Tanyun tampak seperti sedang tertawa, tetapi sebenarnya dia lebih waspada di dalam hatinya. Sima Feier mengulurkan tangannya yang lembut dan mulai mengelus dada Tanyun, seolah hendak membuka ikatan baju Tanyun. Adapun Tanyun, tampilan ini cukup menyenangkan. "Kamu pergilah ke neraka." Saat berikutnya, Sima Feier mengeluarkan belati hitam berlumuran racun dan mencoba menusuk tenggorokan Tanyun. Tepat ketika Sima Feier berpikir bahwa pria tua di depannya tertarik dengan kecantikannya, Tanyun mengeluarkan tangan kanannya dan memegang pergelangan tangan kanan Sima Feier sambil memegang belati. Sima Feier benar-benar panik. Tanyun tiba-tiba meraih leher Sima Feier dengan tangan kirinya, meraih belati dengan tangan kanannya. Pada saat ini, mata Tanyun mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Penampilan parubaya di wajahnya dengan cepat berubah menjadi penampilan muda, dan kemudian janggut di wajahnya rontok, memperlihatkan wajah yang tampan dan acuh tak acuh. Sima Feier telah mendengar bahwa pria tua yang bernama Tanyun yang menghabisi banyak orang di kota terbengkalai, tetapi dia tidak pernah memikirkan Tanyun yang pernah dia temui. Ada apa? Mengapa dia tidak mati? Sima Feier memicu badai di hatinya. Dia berpura-pura menyedihkan. "Siapa kamu? Kita tidak memiliki keluhan. Mengapa kamu ingin menghabisiku? Jika kamu menginginkan tubuhku, maka akan aku berikan." "Diam!" Tanyun berkata dengan tegas. "Kamu jangan berpura-pura. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan," kata Sima Feier. Tanyun mencibir lagi dan lagi. "Kamu membawaku pergi dari istana penguasa kota dan ingin menghabisiku. Jika kamu menyangkalnya lagi, aku akan melemparkanmu telanjang di jalan." Mendengar ini, mata Sima Feier penuh dengan kepanikan. "Tanyun, aku tahu aku salah, jangan habisi aku. Selama kamu tidak menghabisiku, aku akan melayanimu mulai sekarang ini." Tanyun mencibir. "Apakah kamu pikir aku orang seburuk itu?" "Sima Feier, aku di sini untuk mengambil hidupmu. Selain itu, aku akan memberitahumu bahwa aku akan membiarkan Sima Yongsheng bersatu kembali denganmu sesegera mungkin." Setelah mendengarkan, ketika Sima Feier ingin mengatakan sesuatu, Tanyun memutar lehernya. Tanyun memegang belati dan menikam Sima Feier. Jiwa Kaisar Suci Sima Feier musnah. Setelah Tanyun menghancurkan mansion Jenderal Sima, dia mengambil kepala Ling Huchong dan meninggalkan mansion keluarga Sima. Tanyun melakukan langkah Dewa Hongmeng. Dia muncul di depan jalan. Dia menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan seseorang. Dia menyerahkan sebuah cincin abadi kepada orang itu dan memerintahkan, "Kirim cincin abadi ke rumah wakil penguasa kota. Dan ngomong-ngomong, sampaikan kabar kepada Ling Yunfei. Anggap saja Laksamana dari kota abadi Xuanyuan yang bernama Tanyun datang ke kotamu untuk pertama kalinya dan membuat masalah besar. Hadiah besar di atas cincin, terimalah dengan senyuman. Katakan padanya bahwa Laksamana ini akan tinggal di kota terbengkalai untuk waktu yang lama." Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Sebelum Mimin sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.